Karena deket Palas itu. Satu, dua, tiga, action. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore apa siang nih? Siang menjelang sore ya? Iya. Selamat datang kembali di Ngobras. Ngobrol sastra. Ya, kali ini kita sudah kedatangan teman saya. Siapa? Bu? Indah Safitri. Sah Fitri, bukan Sah Dil ya? Bukan. Bukan dong itu. Kali ini kita akan mengulas dan membedah karya sastra lagi berbentuk novel. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Bisa diperkenalkan antum, Anti? Ya. Nama saya Indah Safitri, umur 22. Lahir di mana nih? Lahirnya saya di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Tangerang Kabupaten berarti ya? Iya. Kabetang. Orang-orang nyebutnya Kabetang tuh. Iya. Lahir 2003 berarti? Iya, benar. Berarti SD di? SD-nya di SDN Gintung 2. Situ Gintung tuh di situ berarti? Apa? Bukan. Oh, ada gintung-gintungnya, beda ya? Iya, Gak semua ada gintungnya di situ ya? SD-nya di Gintung, SMP-nya MTS. SMP-nya di SMP Islam Ayatra. SMP apa MTS nih? SMP, SMP tapi itu ya? Islam Oh. ya. Kalau tingkat menengah atasnya? Di SMA Al Mutajam. Al Mutajam. Di Ya. mana tuh? Ada di Sepatan. Oh, iya di Sepatan. Berarti sekarang semester berapa nih? Semester 8 sekarang. Ambil sastra kenapa nih? Ya, suka aja sama buku-buku novel, karya-karya sastra, puisi gitu. Dulu pas daftar tuh emang udah niat ngambil sastra apa ada pertimbangan apa? Oh, sebelumnya ada pertimbangan ke prodinya PGSD. Cuma dulu belum ada di sini PGSD. Jadi minat juga ke sastra gitu. Berarti ngajar? Iya, betul, ngajar. Di mana? Di SDIT Al Multajam. Ngajar ya, berarti ngambil reguler CS dong. Iya, CS. Boleh dijelaskan dulu waktu dari keluarga anak berapa nih? Oh, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua asli sini? Yang ayah saya asli dari Wonogiri, kalau ibu saya asli sini. Wonogiri itu mie ayam bukan? Nah, terkenalnya itu sih bakso mie ayam Wonogiri katanya. Berarti yang orang sini tuh ibu ya? Iya. Sunda dikit-dikit ya kalau Sepatan mah ya. Berarti sekarang sudah ibu-ibu jatuh apa belum? Belum dong. Oh, belum. Tadi saya wawancara udah nikah. Ini belum ya? Belum. Aduh, sekira udah ibu-ibu. Soalnya bu guru kan? Iya, itunya mah iya, cuma belum. Belum ya. Balik lagi apa ya? Bingung saya mau nanya apa ya? Judul. Enggak, kita kan belum beres nih. Itu boleh dijelaskan dulu kenapa jadi seperti sekarang. Oh, gimana ya? Ya gimana kek? Iya, itu sih tadi biografi saya. Biografinya segitu doang nih, nggak ada saya. Hobi saya gitu. Hobi saya itu baca. Oh, bohong banget nih. Ih, bener dong. Saya baca novel karyanya Andrea Hirata, Pirsa Bestari. Itu saya baca itu. Udah baca berapa novel emang? 5. 5 kok hobi. Tebel-tebel soalnya. Oh, tebel-tebel ya. Iya, Saya kira sekarang tipis-tipis. lagi hobi baca skripsi sih. Oh, baca skripsi. Jadi di skripsi dibaca terus. Iya, dibaca terus, mau nyambung mau nggak Sekarang nyambung. semester 8 nih. Iya. Udah ini ACC belum? Belum. Doain aja ya teman-teman biar cepet di ACC. Ya di ACC mah. Yang penting beres ACC langsung. Iya. Bimbingan juga dong ya. Iya, bimbingan. Jadi kita mau bahas novel apa nih? Oh, ini saya ada novel Konspirasi Alam Semesta dari karyanya Pirsa Bestari. Nah, Coba saya lihat. Nih. Wah, ini Alam Semesta ya. Iya. Bukannya yang paling gede ya. Bukan. Ayam Semesta.
Wah, wah, wah. Ini karya Pirsa Bersari ya? Iya. Silakan coba sinopsisnya dijelaskan dulu. Ini kan album yang pertamanya, album buku dia itu termasuknya. Jadi sinopsis Konspirasi Alam Semesta ini menceritakan seorang laki-laki, dia itu laki-laki kumal tadinya, yang suka nyari buku-buku antik gitu-gitu, buku-buku zaman dulu. Nah, dia itu tinggal di Bandung, tinggalnya di Bandung. Kan dia itu seorang aktivis iya, seorang jurnalis iya, seorang pendaki iya, terus juga suka hobi novel, nulis. Ini namanya itu Juang Astra Jingga. Si Juang ini anak pertama dari keluarga Berencana. bukan dong. Keluarga yang dipandang kiri oleh negara. Jadi tuh ayahnya Juang itu dulu tuh pernah kayak masuk komunitas gitu, cuman tidak dianggap gitu sama negara. Apa tuh, Di Bis? tangan kiri kan apa ya, ekstapol gitu sih. Oh, ini apa? Partai politik mungkin apa bukan? Ya, seperti itulah. Nah, terus ibunya Juang itu seorang guru bahasa Indonesia. Terus ada lagi adiknya namanya Fatah Dubaidillah. Itu adiknya si Juang. Nah, sebelum ke keluarganya kita ke si Juang ini dulu. Si Juang ini punya temen namanya Bude. Bang Bude. Iya, Bang Bude. Nama orang. Iya, nama orang. Saya kira Bang Bude. Nah, Bude Pak De, bukan ya? bukan. Jadi dulu Coba itu saya lihat dulu. Jadi dulu itu Juang itu sering kan pergi ke menjelajahi Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan gitu. Nah, pas di Tanah Toraja dia ketemu si Bude. Iya, Bude itu nyari-nyari kopi buat dijual di kedainya. Terus habis itu dia ke Bandung. Bude ikut si Bude ini nih. Si Bude buka kedai ya, kedai kopi di Bandung. Nah, si Juang ini ngekos di sana sambil dia itu ngambil proyek menulis. Dia seorang jurnalis juga soalnya. Terus dia pernah ditawari menulis tentang siapa tuh perempuan itu yang berprestasi tapi tidak dianggap oleh negara. Seorang sinden. Iya, seorang sinden. Dia menulis tentang itu, biografinya. Terus Juang ini bikin konsep nih. Kenapa kamu katanya milih anaknya, nggak milih suaminya? Kan yang berperan itu suaminya kan, di dalam suatu kehidupan perempuan itu. Katanya, saya lebih menarik dengan anaknya, katanya. Anaknya itu namanya Ana Tidae. Ana ente bukan? Bukan dong. Itu beda lagi. Beda ya. Nah, pertama kali Juang melihat Ana itu ketika dia mencari buku berpapasan. Terus ketemu lagi pas wawancara dengan anaknya Sinden ini, namanya si Ana. Dari situlah Juang jatuh cinta dengan si Ana. Si Juang ini. Padahal si Ana itu udah punya pacar. Kang Dery namanya pacarnya. Kang Dery. Kang Dery. Kembaran saya kali ya? Iya, bisa jadi. Kang Dery. Mereka sama-sama kuliah. Ana kuliah, Kang Dery kuliah. Kalau Juang itu udah lulus S1. Nah, terus Juang itu selalu ngajak Ana. Dia kan suka band-band gitu, suka baca juga Ana itu hobinya. Terus ditawarin lah ikut konser apa ya, band apa gitu, saya lupa. Terus mau konser band ya intinya ya? Konser band sama ngelihat senja. Nah, si Ana mau melihat senja katanya. Terus habis itu sore-sore gitu. Tapi Ana bilang ini bukan kencan. Si Juang mengiyakan itu. Tapi entah kenapa itu tangan si Juang itu pengen megang tangan Ana gitu. Dia tuh mulai jatuh cinta.
Terus dia naik biang lala. Seperti ini nih gambar biang lalanya. Mana nih? Nih, seperti ini. Oh, Kan? ada ya. Iya, seperti ini. Coba saya lihat. Ya. Kelebihan. Ya, itu anak itu naik itu. Nah, Sama si ini bukan? Sama si Juang. Juang. Iya, naik itu Berdua. sama si Juang berdua. Pas di tengah-tengah itu mati mesinnya. Oh. Dia berhenti sejenak di atas itu. Tapi beberapa lama, nah itu lagi. Hidup lagi. Sebelumnya si Juang itu kan udah jatuh cinta nih sama si Ana nih. Tapi si Ana itu bingung antara milik kekasihnya atau milik si Juang. Kekasih si Ana ini, Kang Dery ini pernah berpelukan sama sahabatnya, pernah kepergok selingkuh sama sahabatnya, yaitu si Camar. Terus habis itu si Juang tuh bilang ke Ana, kamu tuh harus membuat pilihan. Gitu. Kamu mau milih saya atau milih Kang Dery gitu. Nah, dari situlah si Ana itu diem aja gitu, kayak bingung pilihannya antara ke Kang Dery atau ke si Juang. Dia mau ke si Juang, tapi dia nggak mau nyakitin Kang Dery ini. Akhirnya dia menghilang dari dua pria itu, berapa minggu dia menghilang, terus dia muncul lagi. Dia ngirim surat ke Kang Dery kalau dia tuh nggak bisa lagi sama Kang Dery karena udah ada laki-laki, yaitu si Juang. Nah, akhirnya dia milik ke si Juang. Dia samperin ke kosannya si Juang untuk menyampaikan itu. Saya ngantuk nih. Terus apa lagi tuh? Nah, terus si Juang ini kan dia itu apa namanya, aktivis ya? Iya. Seorang jurnalis juga. Dia pernah ngirim ke LSM, ngirim tentang mau menggali kuburan. Bukan dong. Menggali tentang daerah Papua. Oh, Papua. Papua pedalaman sana. Juang itu kepo akan budayanya, tradisinya, masyarakat di sana. Nah, dia kirimlah ke LSM. Itu beberapa saat sebelum jadian sama Ana. Nah, ketika udah jadian, suratnya diterima oleh LSM. LSM setuju dengan dia kayak gitu. Dikirimlah dia bertiga. Si Budi, Andika, sama Juang. Bertiga ke Papua. Awalnya dia di Raja Ampat tuh. Raja Ampat itu bagus banget kan, Raja Ampat. Tentang apa, pantainya, lautnya, terus dalam lautnya. Bagus. Nah, setelah itu ke Raja Ampat, terus dia ke di mana ya yang dia di ini, Diapen. Diapen itu ternyata dulu itu ada yang mau memerdekakan sendiri Papua itu dulunya. Gitu. Jadi Diapen itu Juang disekap sama bertiga ini. Oh, bertiga ini ditangkap sama ibaratnya tentara di sana lah. Iya, yang mau merdeka itu. Iya, yang mau merdeka. Terus ditanya-tanya kenapa kamu di sini. Terus kan Juang itu pas di Raja Ampat itu dikasih selendang ya, sama Pace apa gitu, Pace John, bukan, Pace apa cewek, burung cendrawasi gambarnya. Pace John itu nanya, kamu dapat ini dari mana katanya? Dari seorang wanita gitu. Dia itu temennya Andika, di Jakarta. Nah, setelah itu Pak Cejon bilang tuh, yang tentara itu namanya Pak Cejon. Pak Cejon tuh bilang, kalau misalkan dia itu saudara saya, katanya. Dari situlah, dia padahal udah di koper senjata loh, kepalanya. Salah sedikit wawancara, hilang kepalanya. Meninggal dia, nggak balik lagi. Nah, terus udah gitu dia lolos. Tapi dia boleh menggali tentang Papua di sana, dengan syarat dia matanya harus tertutup. Jadi setiap perjalanan nih dari sini, dari Papua ke Papua Nugini itu dia tanpa paspor, tanpa apa, bisa tembus gitu. Gitu. Iya. Nah, si Ana kan Juang itu pas disekap gitu khawatir ya si Ana. Karena nggak ada surat, nggak ada balasan SMS gitu. Terus habis itu dia bilang,
ke kantor LSM lah. Kalau misalkan si Juang ini kemana gitu, kok nggak ada kabar. Kantor LSM bilang kita tunggu waktu 3 bulan katanya. Juangnya bilang gitu, kalau 3 bulan nggak ada, dipencari, boleh melakukan pencarian. Pas 2 bulan, kurun waktu 2 bulan, itu udah LSM udah nyari udah ngarahin orang buat nyari Juang, Andika sama Budi di Papua, tapi hasilnya nihil, nggak ada. Nah, selang beberapa waktu ketemulah dia. Gimana tuh? Ada ngasih kabar. Nah, ngasih kabar itu dia itu akhirnya apa namanya, ngabarin kalau mau pulang ke Jakarta. Akhirnya dia pulang lah ke Jakarta dengan di situ udah siap film dokumenternya tentang Papua gitu. Terus dia pulang ke Jakarta, si Fatah itu kan dia itu Juang ini kurang akrab nih sama keluarganya, sama ayahnya apalagi, karena beda persepsi gitu. Terus dikabari lah Juang kalau ibunya sakit. Ibunya sakit mah kronis katanya. Kan emang keluarganya Juang itu tinggal di Jakarta Utara, di pinggiran kota gitu. Terus dia itu apa namanya, dari Bandung langsung ke Jakarta, pulang dari sana langsung ke Jakarta. Habis itu di sana itu dia ketemu ibunya yang lagi sakit, sakitnya mah kronis gitu. Dia tuh, ibu kenapa nggak mendengarkan gitu. Ibu tuh sering minum obat sakit kepala terus, nggak pernah mau dibawa ke dokter katanya. Ternyata mah kronis itu. Nah, ketika ibunya Juang itu udah bertemu Juang nih, kan nungguin terus ya. Iya. Hari ini contohnya, ntar gue skip. Udah terus. Nah, contohnya itu kan apa namanya, hari ini nih, besoknya ibunya Juang itu meninggal. Oh, jadi udah ada tanda-tandanya gitu ya? Udah ada tanda-tandanya. Terus ibunya itu sebelum meninggal, ibunya berpesan kayak, ibu tuh tahu kamu itu kuat, Juang itu kuat, jagain ayah sama Fatah sama adiknya ini, jagain. Kamu harus akur sama ayah kamu gitu. Jangan suka berantem. Kata Juang, iya ibu. Juang itu sangat cinta banget sama ibunya. Pas dulu pas Lebaran itu kan Juang itu pengen punya jalannya sendiri nih. Tapi ayahnya itu nggak mendukung karena ayahnya itu pernah ditahan kan. Pernah ditahan gara-gara sama jadi aktivis. Iya itu. Nah, ayahnya nggak mau. Iya. Kayak anaknya tuh kayak ayahnya gitu. Kayak terus sedangkan Juang nggak mau hidup normal, kayak berjalan aja dia nggak mau, nggak ada tantangan katanya. Di situ pas Lebaran bukannya makan opor atau makan rendang ya, dia malah berantem dan akhirnya Juang pergi dengan mencium kening ibunya. Tuh. Nah, terus habis itu dingin ya? Iya, mau hujan soalnya nih. Nah, terus habis itu ibunya kan meninggal. Akhirnya terus dia itu dunia dia itu seketika berhenti. Gimana sih kadang kita sebagai anak ya, orang tua meninggal itu sedih gitu. Iya, pasti. Seketika kenangan-kenangan waktu kecil tentang ibunya semuanya di pikiran dia itu terulang kembali gitu. Kayak dia berharap kalau ibu nanti dulu aku tuh belum bahagiain ibu. Gitu. Nah, itu belum rilis film dokumenternya, belum. Masih proses tuh. Nah, terus setelah itu dia itu kan apa namanya, bilang ke ayahnya gitu. Ayahnya tuh heran gitu ke Juang tuh, kamu tuh nyari apa sih gitu. Kamu tuh jadi kayak gini tuh nyari apa gitu. Apa yang harus dibanggakan dengan kayak gini. Nah, habis itu setelah ibunya wafat, dia pergi lagi lah ke Bandung menyelesaikan film dokumenter itu. Setelah selesai pemutaran film itu tiba. Nah, Juang mengundang Ana dan ayahnya
Fatah dan ayahnya Juang pun datang. Dia tuh seneng banget ayahnya datang. Dan nih pertama awal film dokumenter itu tentang keindahan Raja Ampat, keindahan Papua, ramah tamah masyarakat Papua. Itu diperlihatkan dulu. Setelah beberapa waktu konflik-konflik lah tiba gitu. Sampai penonton itu pada nangis ngelihat Papua itu gitu, masyarakatnya. Terus setelah pemutaran itu mereka tuh apa namanya ini senang gitu, kayak bangga pada Juang ini. Ana pun bangga, si Ana pacarnya ini bangga. Tapi nih ya, si Ana itu ternyata sakit. Iya, sakit tumor. Oh, tumor. Tukang Iya. molor bukan? Bukan dong, tumor yang ada di kepalanya. Oh, iya. Saya dia sering sakit kepala gitu. Iya. Si Juang tuh belum tahu itu. Nah, terus pas kan belum tahu kalau si Ana sakit. Si Ana itu bolak-balik ke ini terus ke rumah sakit, bolak-balik terus rumah sakit. Terus habis itu pernah nih si Juang ini mau jemput Ana di kampus. Karena si Ana udah nggak bisa bawa Vespa kesayangan dia, karena kan sering pingsan, sakit kepala gitu. Juang inilah kesana lah ke kampus. Ternyata dia lagi pelukan sama Kang Dery, mantannya itu. Si Juan. Bukan, si Ana dong yang pelukan, masih si ini. Ternyata itu pelukan pun ada kalau misalkan Kang Dery ini udah apa namanya? Udah selingkuh. Bukan. Udah kawin. Udah selesai sama hubungan sama si Ana gitu. Oh, udahan. Udah gitu. Karena si Kang Dery tahu udah ada si Juang gitu. Akhirnya si Juang ngeliat itu, dia nggak jadi jemput si Ana, dia malah pergi. Saking egonya itu gede banget, Juang itu egonya gede banget. Mungkin karena dia ini kali ngerasa, wah jadi lampiasan nih. Ya, mungkin gitu ya. Tapi ya, Juang itu nggak berpikir panjang deh itu orangnya. Berarti nih pemikirannya pendek ya, akhirnya kan dari sini ke situ ya? Iya, kemungkinan bisa jadi. Terus dia itu malah pergi ke ini, coba ke Pulau Sumatera. Malah di sana dia nggak tahu kalau si Ana itu sakit. Terus habis itu ayahnya si Ana lah bilang ke si Juang. Dia itu ayahnya si Ana itu bilang ke si Juang kalau Ana itu sakit tumor gitu. Dan dia itu harus menjalani operasi. Nah, dikiranya Juang itu mau membantu, gak usah membantu perihal perihal keuangan gitu. Maksudnya membujuk Ana agar mau. Soalnya si Ana ini trauma nih gara-gara rumah sakit. Nggak mau dioperasi ya? Iya, pertama operasi itu operasi zebra bukan? Bukan, beda. Operasi itu dia kehilangan ibunya di rumah sakit. Kedua itu Juang, ibunya Juang itu sempat mau dioperasi, cuma nggak ketolong, wafat juga. Nah, dia itu nggak mau anak itu, kehidupan dia itu ada di tangan dokter gitu. Dia tuh nggak mau, kayak gitu tuh nggak mau. Akhirnya Juang pulang lah dari Sumatera, langsung ketemu anak. Kata Juang, anak kamu itu bodoh katanya. Yang paling bodoh itu kamu tuh bodoh. Kenapa kamu tuh nggak bilang tentang penyakit kamu? Kata si Ana, aku tuh takut ngerepotin kamu. Kamu tuh udah capek sama hidup kamu, nggak usah dibikin capek sama aku katanya. Tapi si Juang itu bilang, nggak ada yang bikin aku capek gitu, apalagi tentang kamu katanya. Terus juga Juang ini kan suka banget ya alam ya gitu. Nah, si Ana inilah kan sering ke kedai kopi juga, kedai kopi si Bude gitu. Terus langsung aja ya Bang ya, ini kan udah mau ending nih. Oh, udah ending nih. Udah mau ya. Nih, dia itu bentar lagi nih. Kan dia udah selesai nih, udah operasi gitu, udah sembuh. Operasi ya, udah kena tilang kan. Udah sembuh lah gitu, udah sembuh. Nah, udah sembuh. Terus si Juang ini merencanakan sama bapaknya si Ana, sama ayahnya si Ana, sama papahnya si Ana. Ya. Kata si Juang itu mau melamar si Ana gitu. Terus kan sebelumnya itu dia itu pernah mendaki gunung. Mendaki. Banyak dakinya kali. Bukan. Bukan dia. Ya, Saya kira karena gak mandi gitu. Anak itu pernah ngedaki Gunung Slamet.
Ana bilang pas ada bintang jatuh sama Juang tuh, kata si Juang, apa permintaan kamu pada bintang jatuh? Ana itu permintaannya pengen punya rumah kayu bercat putih di padang sabana, banyak nih padang sabana, di tengah-tengah padang sabana, terus ada apa pohon yang ada ayunan bannya Oh, gitu. begitu. Terus Juang bilang lah, kalau kata si anak, kalau kamu Juang apa? Aku pengen kamera Leica M3. Leica Ya itu. Kamera Leica. Ya. Nah, pas si Juang ulang tahun kan, si anak ini udah sembuh nih. Di kosannya itu ada kamera itu warna merah, ada kotak warna merah, dalamnya kamera itu. Kan katanya kamera itu mahal ya? Mahal. Iya katanya, tapi hasilnya bagus, hasil jepretannya. Terus setelah itu dia inilah apa namanya, bilang ke si anak, kamu dapat kamera ini dari mana gitu. Ini tuh mahal, dari papaku temannya katanya, ada kolega yang menjual kamera ini, kamera antik ini. Terus aku dengan harga murah kok bayarnya. Nah, di situ si Juang ini lagi ngerencanain sama bapaknya ini ngajakin mau minta restu buat tunangan gitu, lamaran. Tahu nggak dia lamarannya di mana, Bang? Di mana tuh? Waduh. Di atas konser. Oh, jadi nonton konser dia ke atas itu? Iya, di atas konser dia. Konser kesukaannya Ana banget. Guntur Setia apa? Guntur apa? Konsernya Guntur apa ya, gitu. Guntur lah. Ya, Guntur lah, konsernya Guntur gitu. Nah, habis itu si Ana mau lah gitu, mau kan. Terus si Juang juga punya hadiah. Hadiahnya itu dia itu ternyata nyiapin rumah kayu bercat putih itu di padang sabana. Tapi kurangnya belum ada pohon. Pohon ya, pohon Natal Bu. Bukan dong, pohon Ambon yang ada ayunannya. Nah, terus setelah itu mereka menikah lah, menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di sana. Terus kebetulan banget itu si Bude ini, kawannya Juang ini, tinggal di daerah Gunung Sumbing. Gunung Sumbing itu meletus, Bang. Meletus pokoknya meletus ya. Gunung Sumbing. Iya, meletus. Gunung Sumbing itu meletus kan. Terus habis itu Juang kesana lah ke kawannya. Anak itu udah menolak kayak jangan gitu, jangan Tapi dia kesana. memaksa. Tapi memaksa kan. Nah, terus pas si Juang kesana ternyata si anak ini lagi hamil. Oh. Hamil anaknya gitu, Anak si siapa? Juang, anak si Juang. Anda belum nikah? Udah, kan tadi udah nikah. Oh, udah. Iya, udah nikah. Hamil anaknya. Oh, begitu ya. Wah, ini hujan gede ya. Itu hujan gede nih. Gak apa-apa nih, lanjut aja kita pemirsa. Nah, terus abis dia Geseran kesana, dong. ternyata dia kena lahar dingin. Siapa? Si Juangnya kena lahar dingin, terus ya udah meninggal Juang. Di gunung. Iya, meninggal. Itu lagi evakuasi yang kena bencana itu. Oh. Tapi dia nggak ketolong. Si Ana itu langsung kaget, dunianya langsung berhenti gitu. Setelah itu si Ana tuh udah ini kan lahiran tuh anaknya. Iya. Namanya Ilya. Ilya itu tahu nggak apa, Bang? Apa tuh? Itu tuh singkatan dia berdua. Oh, Kan apa tuh? si Ana itu pernah bilang Ilya ya ke Juang. Ilya itu I love you always katanya. Jadi nama anaknya itu Ilya gitu. Ilya ya. Ilya Astra Jingga. Nah gitu ceritanya. Terus lama kelamaan si Juang itu selalu datang ke mimpinya Ana. Kalau Juang tuh bilang dia itu nggak pernah pergi, tapi dia itu lagi ada di hatinya si Ana. Ngumpet gitulah. Gitu. Sebelum meninggal juga dia bilang ke ini. Dia tuh bilang kalau apa namanya, ibu aku tuh menyusulmu gitu. Kan ibunya udah meninggal gitu. Iya. Udah. Akhirnya endingnya itu. Nah, Berarti akhirnya sad ending ya. iya, sad ending. Nah, teman-teman, ini tadi sudah diceritakan
kisah sinopsis dari novel ini nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, ada nggak yang dari kisah ini tuh pesan moral yang relate dengan hari ini? Nah, ada sih contoh nih, alam, tentang alam ya. Alam. Kita nggak tahu kan, kadang alam itu bersahabat dengan kita, Iya. tapi kita nggak tahu apa yang akan alam balas dengan kita. Contohnya kita tadi berangkat ke sini terang, ya Iya. kan? Terang. Nah, kita nggak tahu sekarang cuacanya jadi Oh hujan. iya, Iya kan? sangat relate dengan saat ini. Iya, gitu. Contohnya itu yang tadi juang itu. Iya, iya, iya. Bersahabat dengan alam, tapi alam kadang Iya. tidak bersahabat dengan kita. Kita yang harusnya menyesuaikan dengan alam ya. Iya, gitu. Jangan memaksakan kalau sekiranya kayak ya itu berbahaya lah. Bener banget. Ada lagi. Udah sih itu aja. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik kita agar termotivasi untuk rajin membaca. Nah, nih kita itu di dalam buku itu ada istilahnya buku itu jendela dunia. Kita bisa tahu dari buku, dari bacaan kita bisa tahu. Contohnya kayak saya nih, saya baca buku yang saya tadi itu kan ada tentang Raja Ampat, Papua, Sumatera. Saya kan belum pernah ke sana, tapi dari buku saya tahu, oh gini loh Raja Ampat itu keindahannya tentang lautnya, tentang bawah lautnya gitu. Papua itu masyarakatnya ternyata ramah-ramah gitu, budayanya bagus-bagus di sana gitu Bang. Jadi buat adik-adik nih, Ya, adik-adik. ya kalian harus rajin baca biar Karena- tahu dunia itu kayak gimana gitu. Walaupun kita belum pernah ke tempat itu, dengan baca, dengan riset kita, jadi kita udah tahu. Tuh. Menarik, menarik. Oke teman-teman, karena sudah hujan gede banget ini ya, udah anginnya kencang banget ini ya Bu ya. Iya, kenceng banget nih Pak. Kita sudahi saja ya. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak Dero. Salam ngobras. Salam. Jaya-jaya. Udah guys. Lama amat ya jadinya ya. Berapa menit?